Tanda kecil nomor 42 dari tanda-tanda kiamat, kasratu syahadatiz zur wa kitmani syahadatil haq. Banyaknya persaksian palsu dan menyembunyikan persaksian yang benar. Banyaknya orang yang bersaksi tapi kesaksiannya dipalsukan dan dia menyembunyikan kesaksiannya tentang kebenaran. Jaa fi hadits Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Abdullah bin Mas'ud dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, inna baina yaday sa'ati syahadatu zuri wa kitmanu syahadatil haq. Di antara tanda di mana dekatnya kiamat adalah adanya persaksian palsu, dusta, dan juga menyembunyikan persaksian tentang kebenaran. Wa syahadatu zuri hiya al-kadzibu muta'ammidan fi syahadah. Yang dimaksud persaksian palsu itu adalah dusta secara sengaja saat bersaksi. Berdusta dengan secara sengaja saat dirinya menjadi saksi. Fakama anna syahadataz zur sababun li ibtalil haqq wa kadzalika kitmanu syahadati sababun li ibtalil haqq. Ini bukan perkara ringan dan remeh Bapak Ibu jamaah sekalian, karena persaksian palsu itu menjadi sebab batalnya kebenaran. Begitu pula orang yang menyembunyikan persaksian menjadi sebab batalnya kebenaran. Kebenaran yang seandainya para saksi itu menyatakan apa adanya akan menjadi menang, jadi terkalahkan karena dipalsukan oleh para saksi. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini banyak orang yang bersaksi palsu karena memang semakin banyak orang yang rusak agamanya, apalagi semakin banyak orang yang hubbud dunya, cinta dunia, sehingga dia mau dibayar untuk memberikan kesaksian yang palsu. Ya. Walaupun misalkan sang terdakwa itu benar, tapi karena yang bersaksi menyatakan dia salah, padahal itu adalah saksi palsu, maka dia jadi bersalah. Karena mudah pada hari ini, pokoknya ada duit, banyak orang yang mau menjadi saksi palsu. Pokoknya ada duit. Kalau orang ini punya agama yang kuat, dia akan memiliki rasa takut kepada Allah, tidak akan mau dibayar. Tapi pada hari ini jarang orang seperti itu. Kebanyakan justru ini lahan subur, ya, kemudahan bagi dia mendapatkan uang. Tinggal pilih saja apakah saksi biasa atau saksi ahli sekalipun bisa dibayar dan menjadikan kebenaran tertutup dan terkalahkan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ternyata bersaksi dengan kesaksian palsu ini sangat besar dosanya. Di dalam hadis riwayat Bukhari, dari Abu Bakrah, beliau berkata, kunna inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqal, kami pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau bersabda, ala unabbiukum bi akbaril kabair, ala unabbiukum bi akbaril kabair, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Maukah aku beritahukan kepada kalian dosa yang paling besar? Sampai Rasulullah ulang 3 kali. Maukah aku beritahukan kepada kalian dosa yang paling besar? Sampai 3 kali. Maukah aku beritahukan kepada kalian dosa yang paling besar? Rasulullah mengulang-ulang agar menjadi perhatian yang lebih dari para sahabat. Artinya diulang-ulang supaya para sahabat lebih fokus. Lalu beliau mengatakan, al-isyraku billah. Yang pertama, menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, berbuat syirik. Wa uququl walidain. Yang kedua, mendurhakai kedua orang tua. Wa syahadatu zur au qaulu zur. Bersaksi palsu atau berkata-kata yang palsu.
wa kana muttaki'an fajalasa famazala yukarriruha hatta qulna laitahu sakata. Rasulullah mengulang-ulangnya, ya, sampai beliau bersandar, sampai duduk pun masih mengulang-ulangnya. Syahadatuz zur disebutkan berulang-ulang. Sampai saking lamanya Rasulullah mengulang, para sahabat sendiri sampai mengatakan alangkah lebih baiknya beliau diam saja. Bukan nggak suka dengan sabda Rasulullah, saking terus diulang. Maksud para sahabat itu, wah Rasulullah sampai ngulang segitu banyaknya ya, dari mulai berdiri sampai bersandar sampai duduk terus diulang-ulang. Ya. Sampai para sahabat mengatakan alangkah lebih baiknya sudah berhenti saja karena terus-terusan Rasulullah menyampaikan. Ini saking pentingnya masalah ini. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian, persaksian palsu disejajarkan oleh Rasulullah dengan durhaka kepada orang tua dan juga perbuatan syirik. Bila sesuatu itu disejajarkan, itu menunjukkan levelnya mirip atau setidaknya sama atau setidaknya mirip. Rasulullah mensejajarkan antara syirik, durhaka kepada orang tua, kemudian dengan bersaksi palsu, menunjukkan bahwa bersaksi palsu ini adalah dosa yang sangat besar dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu termasuk bentuk kezoliman. Seseorang yang benar jadi dikatakan salah, yang salah jadi dikatakan benar gara-gara persaksian palsu. Dan hal ini disebabkan, sebagai penutup, ya, hal ini disebabkan wa zuhuruha dalilun ala dha'fil iman wa adamul khaufi minar rahman. Munculnya banyaknya orang yang bersaksi palsu menunjukkan atas lemahnya iman dan tidak adanya rasa takut kepada Ar-Rahman, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tujuan kita ngaji selama ini, tujuan kita belajar agama, target akhirnya adalah menjadikan diri kita orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah menyatakan innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Hanyalah orang-orang yang berilmu yang memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah ngaji sekian lamanya, 5 tahun, 10 tahun, 15, 20, 25, 30 bahkan lebih, tapi rasa takutnya sedikit, berarti ilmu yang kita pelajari ini belum mengena ke hati kita. Kalau kita semakin lama ngaji, kok semakin besar rasa takutnya kepada Allah, berarti berhasil kita ngaji ini. Berapa banyak sekarang sudah ngaji, tapi pelanggaran demi pelanggaran dilakukan. Dengan entengnya dia lakukan, dan setelah diingatkan pun masih mencari dalil. Ya, mencari dalil untuk menyelamatkan diri, untuk membenarkan perbuatannya. Sudah nyata-nyata salah, dicari-carikan dalilnya. Dengan dipaksakan supaya apa yang dilakukan benar. Ya. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian, hendaknya kita hati-hati jika dalam diri kita ada penentangan dengan aturan Allah Subhanahu wa taala karena keinginan kita yang bertentangan dengan dalil. Dalil mengatakan tidak, tapi hati kita iya. Terus dicarikan pembenaran. Mencari fatwa-fatwa yang mendukung dirinya. Kalau ada 5 pendapat ulama, dicari yang cocok dengan pendapat dirinya. Bukan mencari yang benar, tapi yang cocok. Nah, hati-hati Bapak Ibu jamaah sekalian, karena ending dan target dari belajar agama, mencari ilmu agama adalah munculnya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini semakin sedikit orang yang memiliki rasa takut kepada Allah, kebanyakan sudah mengabaikan Allah dan tidak punya rasa takut, sehingga dengan hilangnya rasa takut ini, mereka dengan mudahnya melakukan pelanggaran, termasuk bersaksi palsu, sesuatu yang dianggap ringan. Cuma ngomong saja, apa susahnya ngomong? Dia tidak ingat, tidak sadar bahwa yang dia ucapkan adalah sebuah kezoliman. Kebenaran menjadi tertutup, orang yang benar akhirnya dijebloskan ke penjara gara-gara omongan saja. Ya, gara-gara omongannya seseorang menjadi menderita, berpisah dengan keluarganya, berantakan rumah tangganya dan sebagainya gara-gara omongan yang zur, qauluz zur.
perkataan yang dusta atau persaksian yang dusta. Maka pada hari ini di antara tanda kiamat sangat banyak dan mendominasi orang-orang yang memberikan kesaksian palsu. Tidaklah berganti 1 tahun kecuali keburukannya semakin banyak. Ya. Semakin jauh dengan zamannya Rasulullah SAW, maka semakin banyak keburukan itu. 2023 dengan 2024 secara kemungkinannya, sebagaimana juga perkataan para sahabat Nabi, di antaranya Ibnu Mas'ud, di antaranya Ibnu Abbas, bahwa tidaklah berganti tahun kecuali keburukan akan semakin bertambah karena semakin jauh dari zaman Nabi SAW. Walaupun Allah selingi dengan adanya mujaddid para pembaharu, akan muncul nanti sekali lagi Pak pembaharu itu Imam Mahdi yang memimpin dunia, tapi secara umum waktu semakin mendekati gerbang kiamat semakin buruk. Jadi 2023 dengan 2024 itu keburukannya akan lebih banyak 2024. Ya. Sehingga tidak perlu dirayakan. Ya. Wah, perayaan tahun baru, justru keburukannya semakin banyak. Karena nanti mendekati akhir zaman semakin banyak lagi keburukan. Ya. Kenapa Dajjal ditempatkan di akhir zaman, tidak munculnya barengan dengan Rasulullah SAW? Ya, karena menunjukkan semakin jauh dari zaman Rasulullah dan para sahabat, semakin buruk, sampai nanti manusia terburuk. Maka Rasulullah menyatakan, wa yabqa syirarun nas fa alaihim taqumus saah. Sehingga nanti yang tersisa adalah manusia paling buruk yang pernah Allah ciptakan, maka kiamat akan menimpa mereka. Jadi secara umum dari waktu ke waktu keburukan semakin banyak. Maka semakin hari orang yang bersaksi palsu semakin banyak, berita-berita buruk dan kebohongan juga semakin banyak. Inilah diantara 3 tanda kecil kiamat. Yang pertama, membesarnya bulan Sabit. Hari atau malam pertama ukurannya seperti malam kedua seperti malam ketiga, dan seterusnya. Yang kedua, banyaknya berita bohong dan tidak adanya klarifikasi atau tasabut dari para pendengar dan penyimaknya. Dan yang ketiga, banyaknya persaksian palsu dan menyembunyikan kesaksian untuk mengungkap kebenaran. Insyaallah pada pertemuan berikutnya, poin yang ke-43 di antara tanda kiamat adalah kasratun nisa'i wa qillatur rajul, yaitu banyaknya wanita dan sedikitnya laki-laki. Wanita lebih banyak dan laki-laki sangat sedikit di akhir zaman. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada pagi hari ini memberikan manfaat dan menjadikan diri kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.